Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, yaitu Trisa Anggraeni, Aulia Maharani, Siti Mihatul Maula, dan Sinta Yokawati akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Pengertian paradigma. Nah, apa sih paradigma itu? Paradigma dapat diartikan sebagai pendapat awal yang secara teoritis dapat dijadikan sebagai suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma dapat dikonotasikan sebagai sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses, sehingga dapat diartikan bahwa Pancasila sebagai asas atau dasar kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Nah, secara filosofis dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara dan menjadi dasar dalam melaksanakan segala tindakan yang bertujuan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga untuk melaksanakan pembangunan nasional dan internasional harus mendasari nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai paradigma iptek. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil kreativitas manusia untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang esensial dari iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga tidak bebas dari nilai namun terikat oleh nilai. Pancasila mendasari dalam pengembangan iptek, di mana dalam pengembangan iptek harus diimbangi dengan pelestarian dan manfaat yang akan diberikan kepada manusia, sebagaimana pada sila pertama dalam Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pengembangan politik. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus didasarkan pada ontologisme manusia. Sistem politik negara harus mendasarkan tuntunan hak dasar kemanusiaan yang dalam istilah ilmu hukum adalah hak asasi manusia atau biasa disebut HAM. Oleh karena itu, kekuasaan negara harus mendasarkan kekuasaan rakyat, bukannya perorangan atau kelompok. Pancasila dapat memberikan dasar-dasar moralitas politik negara. Dalam sila-sila Pancasila tersusun atas urutan sistematis bahwa politik negara harus mendasarkan kerakyatannya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi. Menurut Mubyarto, 1999, pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pengembangan ekonomi harus didasarkan dengan Pancasila seperti ekonomi kerakyatan yang mendasarkan kemanusiaan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, ekonomi harus didasarkan pada Pancasila demi kesejahteraan manusia. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya. Dalam pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai budaya yang dimiliki masyarakat. Pada masa reformasi, sosial budaya harus didasari dengan Pancasila yang terdapat pada rumusan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pengembangan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma pengembangan Hankam. Negara hakikatnya adalah suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara. Karena Pancasila merupakan dasar negara, maka Pancasila harus menjadi aturan dalam pengembangan Hankam untuk mencapai tujuan Indonesia keamanan dan menegakkan hukum.
Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Pada proses reformasi, beberapa wilayah negara Indonesia mengalami konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama pada kehidupan beragama. Ini merupakan tugas yang berat bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan perdamaian di antara umat beragama. Pancasila telah memberikan dasar yang fundamental bagi umat beragama agar hidup rukun, damai, saling menghormati, saling menghargai tanpa memandang latar belakang suku, agama, bahkan ras yang berbeda-beda. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Reformasi seharusnya digunakan untuk menata kehidupan bangsa yang berasaskan Pancasila sebagai dasar negara. Reformasi harus memiliki tujuan, dasar, cita-cita, serta platform yang jelas bagi bangsa Indonesia. Pancasila itulah yang merupakan nilai-nilai dasar paradigma reformasi total yang seharusnya. A. Gerakan reformasi. Praktek KKN yang merajalela membawa rakyat semakin menderita. Wakil rakyat harusnya mengemban amanah yang diberikan sebaik-baiknya. Pancasila yang seharusnya mampu menjadi sumber nilai, dasar moral etik bangsa disalahgunakan sebagai alat legitimasi politik. B. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Pada masa Orde Lama maupun masa Orde Baru, hal yang mengalami kerusakan parah ialah bidang hukum. Penegakan hukum baik secara materi maupun tindakan sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia ingin melakukan reformasi, menata kembali sistem yang mengalami kerusakan tersebut dengan berpedoman pada Pancasila. C. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Landasan aksiologi atau sumber nilai bagi sistem politik Indonesia terkandung dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Apabila dikaitkan dengan makna alinea kedua tentang cita-cita negara dan kemerdekaan, yaitu demokrasi dan kemakmuran, dasar politik ini menunjukkan kepada kita bahwa bentuk dan bangunan kehidupan masyarakat yang bersatu sesuai sila yang ketiga, demokrasi sesuai dengan sila keempat, berkeadilan dan berkemakmuran sesuai dengan sila kelima, serta negara yang memiliki dasar-dasar moral, ketuhanan dan kemanusiaan. D. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Dengan sistem ekonomi yang mendasar pada nilai yang berupaya mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa, maka peningkatan kesejahteraan akan dirasakan oleh sebagian besar rakyat dan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan aktualisasi subjektif. Aktualisasi objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan antara lain legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun aktualisasi subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup bernegara dan bermasyarakat. Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Yang pertama ada Tridharma, perguruan tinggi. Perguruan tinggi mempunyai 3 tugas pokok yang disebut Tridharma perguruan tinggi. 1. Pendidikan tinggi. 2. Penelitian. 3. Pengabdian kepada masyarakat. Budaya akademik. Warga dari suatu perguruan tinggi merupakan manusia yang memiliki wawasan dan integritas ilmiah. Masyarakat akademik harus senantiasa mengembangkan budaya ilmiah yang merupakan esensi pokok dari aktivitas perguruan tinggi. Kampus sebagai moral force. 1. Pengembangan hukum dan HAM. Masyarakat kampus harus senantiasa bertanggung jawab secara moral atas kebenaran objektif,
bertanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, dan juga mengabdi terhadap kesejahteraan manusia. Sikap masyarakat kampus tidak boleh tercemar oleh kepentingan-kepentingan politik penguasa, sehingga benar-benar luhur dan mulia. Dasar pijak masyarakat kampus adalah kebenaran yang bersumber pada hati nurani dan sikap moral yang luhur yang bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan. 2. Kampus sebagai sumber pengembangan hukum. Hukum di Indonesia harus bersumber dari nilai-nilai pada sila-sila yang ada pada Pancasila. Aspirasi dan realitas kehidupan masyarakat dan rakyat juga merupakan sumber materi dalam penyusunan dan pengembangan hukum. 3. Kampus sebagai kekuatan moral pengembangan HAM. Dalam menegakkan HAM tersebut, maka mahasiswa sebagai kekuatan moral harus bersifat objektif dan benar-benar berdasarkan kebenaran moral demi harkat dan martabat. Penegakan hak asasi manusia tidak boleh dikarenakan kepentingan politik, terutama kepentingan kekuatan politik dan konspirasi, kekuatan internasional yang ingin menghancurkan negara Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.